Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah Problematika Bahasa Indonesia meskipun dengan metode daring. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar problematika bahasa Indonesia. Adapun agenda pembahasan selama satu semester ini, yang pertama, kita akan membahas tentang pemahaman konsep problematika bahasa yang insya Allah kita akan pelajari hari ini. Yang kedua, tentang faktor penyebab terjadinya problematika bahasa. Selanjutnya, unsur-unsur bahasa, serta secara praktis kita akan melaksanakan analisis pada tataran fonologi, ejaan, morfologi, sintaksis, serta semantik. Nah, hal yang pertama akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu berkaitan dengan konsep problematika bahasa Indonesia. Beberapa konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita lebih lanjut membahas tentang problematika bahasa Indonesia. Dengan konsep ini, nanti kita akan memiliki satu pemahaman yang sama terkait problematika bahasa Indonesia ini. Yang pertama, konsep problematika. Apa itu problematika? Seperti yang telah kita ketahui bahwa problematika itu berasal dari kata problem, yang artinya adalah masalah. Nah, masalah terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara kenyataan atau yang kita temukan dengan yang seharusnya. Selanjutnya, bahasa. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang utama bagi manusia, baik secara tulis maupun secara lisan. Yang ketiga, problematika bahasa Indonesia. Nah, problematika bahasa Indonesia ini merupakan berbagai gejala atau berbagai masalah yang meliputi aspek-aspek bahasa dalam ranah penggunaan bahasa Indonesia sebagai objek utamanya. Artinya di sini yang akan kita lihat gejalanya atau problematikanya itu adalah ketika bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa utama. Dan analisis problematika bahasa merupakan kegiatan analisis gejala bahasa Indonesia yang meliputi aspek-aspek bahasa dalam penggunaannya sebagai bahasa utama. Nah, adapun aspek-aspek bahasa ini nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, dari beberapa batasan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa problematika bahasa Indonesia ini akan mengkaji tentang permasalahan-permasalahan atau gejala yang ditemukan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang problematika bahasa Indonesia, dalam pertemuan ini kita akan mengingat kembali beberapa hal tentang bahasa. Yang pertama, objek studi bahasa. Dalam pengkajian bahasa ini dikenal ada beberapa objek. Menurut Ferdinand de Saussure, ada 3 objek pengkajian bahasa. Yang pertama adalah language. Language merupakan gambaran bahasa secara umum. Artinya, bahasa yang dikaji itu merupakan bahasa sebagai sarana komunikasi manusia dalam kehidupannya. Jadi, bentuk bahasa ini bentuknya umum ya. Tidak merujuk ke salah satu bahasa yang ada di dunia ini. Nah, yang kedua adalah lang. Berbeda dengan language, lang ini sudah merujuk ke bahasa secara khusus. Artinya yang dipelajari adalah konsep yang mendasar dalam suatu bahasa tertentu dan masih bersifat abstrak. Contohnya, bahasa Indonesia dengan segala konsep dan tata bahasanya, bahasa Inggris dengan segala konsep dan tata bahasanya. Nah, itulah lang. Dan yang ketiga adalah parol. Parol itu adalah bentuk bahasa yang sudah bisa teramati performanya. Keberadaannya bisa diamati. Apa yang bisa diamati dari bentuk bahasa itu? Tentunya berupa ujaran atau bahkan tulisan. Nah, itulah parol. Jadi parol itu adalah bentuk bahasa yang keberadaannya bisa kita amati. Dan sifatnya individual, artinya
bahasa yang dikeluarkan oleh seorang individu dengan individu yang lain itu berbeda karena memiliki keunikan tersendiri. Nah, dari ketiga objek studi bahasa ini, maka mata kuliah kita problematika bahasa Indonesia akan berada di ranah parol. Tapi tentunya dari parol ini nanti akan memperoleh gambaran bagaimana lang bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Nah, selanjutnya hakikat bahasa. Mungkin rekan-rekan juga masih ingat tentang hakikat bahasa ini. Pernah dipelajari di linguistik umum, bahkan di beberapa kajian linguistik yang lainnya. Nah, ada beberapa hakikat bahasa secara umum yang diantaranya adalah alat komunikasi. Bahwasannya bahasa memang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi manusia. Yang kedua, hakikat bahasa adalah manusiawi. Artinya memang bahasa hanya dimiliki dan digunakan oleh manusia. Ini tidak bisa dipungkiri lagi ya. Yang ketiga, simbol. Bahwasannya bahasa manusia itu merupakan simbol dari perasaan, pikiran, dan sebagainya. Bahasa yang dikeluarkan, yang digunakan oleh manusia itu menyimbolkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Kemudian, sistematis. Bahwa bahasa itu memiliki pola dan aturan tertentu. Nah, oleh karena hakikat bahasa itu memiliki sistem, maka dalam penggunaannya pun tentu harus mengikuti sistem yang berlaku dalam bahasa tertentu. Termasuk dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sistemnya tersendiri, maka dalam penggunaannya pun jika menyalahi sistem atau aturan atau pola yang berlaku, maka di sanalah dikatakan bahwa bahasa itu memiliki problem yang nanti akan menjadi objek kajian kita dalam mata kuliah ini. Nah, yang selanjutnya, hakikat bahasa itu adalah manasuka atau arbitrer. Artinya, bahasa dipilih secara acak tanpa alasan yang jelas. Bisa dikatakan seenaknya dan tidak ada hubungan logis antara bahasa dengan yang disimbolkannya. Contohnya, penyebutan untuk alat yang bisa kita duduki, namanya kursi. Nah, kenapa harus dinamakan kursi? Tidak ada alasan yang jelas kenapa harus namanya kursi. Atau misal, bahan bakar untuk kendaraan bermotor, misalnya bensin. Kenapa namanya bensin? Kenapa tidak kecap? Nah, itulah bukti bahwa bahasa itu adalah manasuka. Tetapi, meskipun manasuka, haruslah konvensional. Artinya, meskipun bahasa itu diambil seenaknya, tetapi harus ada konvensional. Harus ada persetujuan, kesepakatan dari para penggunanya. Artinya, ketika bahasa itu digunakan, bisa dipahami oleh orang lain. Nah, inilah beberapa hakikat bahasa yang bisa kita jadikan pedoman dalam pengkajian bahasa, terlebih lagi bahasa Indonesia. Dan selanjutnya, ada beberapa aspek bahasa yang tentunya nanti akan menjadi objek kajian bahasa dalam mata kuliah ini. Dan mungkin aspek bahasa ini pernah rekan-rekan pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah fonologi. Fonologi adalah cabang bahasa yang membahas bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah morfologi. Morfologi adalah cabang bahasa yang membicarakan tentang morfem dan kata serta pembentukannya. Yang ketiga adalah sintaksis. Sintaksis itu merupakan cabang bahasa yang membicarakan tentang struktur kalimat, klausa, dan prasa. Dan yang keempat adalah semantik. Semantik itu merupakan bagian tata bahasa yang membicarakan makna kata dalam bahasa tertentu. Dan yang kelima adalah ejaan. Nah, ejaan ini merupakan kaidah atau cara menggambarkan bunyi bahasa, baik itu kalimat atau kata dalam bentuk tulisan serta penggunaan tata bahasa. Nah, kelima aspek inilah yang nanti akan menjadi
objek kajian dalam problematika bahasa Indonesia ini. Inilah gambaran secara umum tentang konsep problematika bahasa Indonesia yang akan menjadi dasar pembahasan berikutnya. Nah, sekian dan terima kasih untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.